Instruksi langsung dari Presiden bagi pemegang Bank Himbara, BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI, KKS, dan bank lainnya mulai Januari tahun 2023. Setidaknya ada 5 informasi penting di dalamnya. Simak informasinya hingga akhir setelah intro berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi yang penting bagi seluruh pemilik bank, Bank Himbara, BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI, KKS, dan bank lainnya mulai Januari tahun 2023. Setidaknya ada 5 informasi penting yang langsung diinstruksikan dari Presiden Republik Indonesia. Nah, 5 informasi apa yang akan kita bahas? Simak informasinya hingga akhir, jangan skip tentunya agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, langsung saja kita ke informasinya bahwa ada instruksi langsung dari Presiden bagi pemegang Bank Himbara, baik itu BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI, KKS, dan bank lainnya tentunya konvensional seperti BCA dan bank-bank lainnya tentunya. Nah, ada 5 informasi penting yang disampaikan di dalamnya. Nah, ada informasi apa sahabat sosial? Mari kita bahas bersama-sama tentunya. Jadi sahabat sosial, di Januari tahun 2023 ini Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada seluruh bank di Indonesia dan juga untuk para nasabahnya ya sahabat sosial, karena ada 5 informasi penting yang harus disampaikan kepada seluruh nasabah bank karena ada beberapa yang harus disampaikan ya sahabat sosial. Dalam dunia perbankan, sebuah pelayanan merupakan faktor yang penting dalam menarik minat nasabahnya. Nasabah pada umumnya akan memilih bank yang memiliki tingkat pelayanan yang baik dan memuaskan. Jenis pelayanan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya tidak hanya sekedar dari pelayanan teller atau customer service, tetapi juga meliputi berbagai hal seperti keanekaragaman produk bank, jangkauan luas mesin ATM, hingga fasilitas akses perbankan secara online ya sahabat sosial. Di samping penggunaannya yang mudah dan praktis, tidak hanya untuk mengambil sejumlah uang saja, ATM juga digunakan untuk membantu berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perbankan, seperti melakukan transfer dan hanya untuk sekedar membayar tagihan bulanan. Bisa dibilang ATM sangat membantu masyarakat dan memberikan solusi praktis bagi nasabah bank. Berikut manfaat dan fungsi ATM untuk melayani berbagai transaksi perbankan, antara lain kemudahan menggunakan jasa perbankan, keleluasaan dalam waktu pelayanan, kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan, keamanan dalam hal pelayanan, keanekaragaman yang didapat dalam berbagai jenis pelayanan. Nah sahabat sosial, Presiden Republik Indonesia instruksikan agar 5 informasi penting ini segera dijalankan kepada para nasabah agar terhindar dari penipuan-penipuan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab tentunya. Yang pertama adalah modus bobol ATM dengan cara hipnotis ya sahabat sosial. Modus penipuan dengan teknis hipnotis ini sangat familiar di kalangan masyarakat. Sudah ada banyak korban berjatuhan. Anda tentu harus waspada dan berhati-hati saat melakukan transaksi di ATM. Cirinya, pelaku biasanya menawarkan sesuatu kepada korbannya, misalkan menawarkan bantuan apabila terjadi sesuatu dengan korban saat di depan mesin ATM, salah satunya dengan menarik kartu yang tersangkut di mesin ATM. Modus hipnotis ini mungkin saja terjadi jika korban bersentuhan dengan penipu, misalnya seperti ditepuk ataupun bersalaman. Jadi, nasabah harus berhati-hati dengan modus hipnotis seperti itu sahabat sosial. Kemudian yang kedua adalah mengganjal dan modus lem di ATM.
Modus penipuan ATM ini juga masih sering terjadi. Modus kejahatan adalah dengan meletakkan sesuatu batang korek api atau tusuk gigi pada slot kartu ATM yang akan mengakibatkan kartu ATM terperangkap di slot tersebut. Pada saat bersamaan pula pelaku mulai melancarkan aksinya dengan cara berpura-pura menawarkan pertolongan terhadap korban yang menjadi targetnya untuk mengeluarkan kartu ATM yang tersangkut tadi. Korban biasanya akan langsung meninggalkan ATM untuk mencari bantuan di dalam. Lalu bisa jadi penipu telah mengawasi korban saat memasukkan PIN, akan melancarkan aksinya, dan tentunya nantinya uang yang ada di dalam ATM akan raib secara tiba-tiba tentunya sahabat sosial. Kemudian yang ketiga adalah modus menggunakan alat skimming. Modus yang dilakukan satu ini tergolong sangat canggih karena untuk melancarkan aksinya dengan menggunakan sejumlah peralatan. Misalnya seperti alat pemindai magnetik yang biasa disebut dengan skimmer, duduknya slot di mesin ATM, dan dengan menggunakan bantuan perangkat kamera. Begitu calon korban melakukan kegiatan transaksi, otomatis data yang dimiliki korban tercatat melalui alat pemindai tersebut. Dengan begitu penipu bisa mudah mengakses data ATM yang dimiliki korbannya tadi. Kemudian langkah selanjutnya untuk mengamankan data yang telah berhasil dicuri dari pihak korban, dimasukkan ke dalam kartu palsu buatannya sendiri dan digunakan untuk melakukan transaksi sahabat sosial. Ketika kita memasukkan PIN-nya, di atasnya itu ada kamera kecil sahabat sosial, jadi harus hati-hati ketika mengambil uang dengan modus skimmer ini. Kemudian yang keempat, nomor call center palsu. Modus kejahatan call center palsu ini juga masuk dalam modus kejahatan phishing. Tekniknya, penipu menempelkan selembaran informasi berupa nomor panggilan darurat atau nomor call center bank nomor palsu untuk laporan nasabah. Pertama-tama pelaku terlebih dahulu memastikan jika mesin ATM dalam kondisi rusak atau sengaja dibuat rusak sebelumnya. Kondisi semacam itu bisa membuat kartu ATM korban tertahan di dalam ATM, kemudian korban akan menelpon kepada call center yang tadi yang dipalsukan, kemudian nanti korbannya akan diberikan beberapa PIN ATM korban atau username maupun password internet bankingnya hingga kode OTP kepada korban. Nantinya data-data korban semuanya sudah masuk ke dalam si penipu tersebut. Kemudian yang kelima adalah modus tukar uang sahabat sosial. Cara yang satu ini juga sering digunakan oleh penipu kejahatan ATM, yakni berpura-pura memerlukan bantuan dari calon korban dengan cara memohon kepada korbannya untuk mentransfer sejumlah uang yang dimintanya ke sebuah rekening. Sebagai gantinya penipu akan menyerahkan uang tunai kepada korban sebagai pengganti dengan nominal yang sama. Namun kenyataannya uang tunai yang hendak digunakannya ternyata adalah uang palsu sahabat sosial. Jadi harus berhati-hati kalau ada orang yang meminta ditransfer kemudian menggantinya dengan tunai, maka segera ditolak, takutnya itulah penipuan untuk mengganti uang palsu. Nah itulah teman-teman informasinya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.